Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Faisal Abdullah dengan NIM 2511642. Hari ini saya bakal menyampaikan sebuah proyek data science yang sudah saya kembangkan, yaitu program analisis kesehatan keuangan pribadi. Proyek ini saya buat untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah pengantar sains data. Nah, dataset yang saya gunakan itu dapat dari Kaggle dengan formatnya CSV. Dia seperti ini datasetnya. Ini langsung penjelasan kolom-kolomnya itu di sini. Jadi ada tanggal, kemudian ada deskripsi, nama nama singkat dari transaksinya, terus ada amount, nilai transaksinya, terus ada transaksi tab-nya, ada tipe transaksi yaitu kalau misalkan debit itu termasuk ke pengeluaran dan kredit masuknya ke pemasukan. Terus ada kategori. Kategorinya ada rent dan lain-lain. Terus ada account name, akun atau metode yang digunakan. Terus ada bulan, kolom hasil ekstraksi kolom bla 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 bla. Oke, lanjut aja ke program. Itu pertama kita buka dari utils.py dulu. Nah, di utils.py ini itu saya mengimportkan 4 library utama. Pertama itu ada NumPy dan Pandas yang fungsinya itu untuk berhubungan dengan ngolah-ngolah data. Terus ada Matplotlib dan Seaborn yang bertugas untuk memvisualisasikan datanya. Nah, karena di utils itu saya mengimportkan library dan juga membuat function. Nah, function-functionnya itu ada pertama itu load dataset. Ini fungsinya cukup simpel, itu untuk ya ngelot lah, ngelot dataset. Jadi mengubah dataset yang Excel tadi diubah ke data frame. Jadi dia diubah ke data frame pandas. Jadi, nah, terus ada function untuk mengecek missing value, data data kosong di dalam kolom gitu. Nah, dia bakal ngecek, dia pakai is null, terus ada sum untuk mengetahui jumlahnya. Kalau misalkan kolom kosong, itu variabel ini, itu kosong, dia bakal menampilkan ini. Jadi, dia bakal menampilkan di mana aja sih atau berapa jumlah dataset yang kosong. Terus kalau misalkan nggak ada, itu dia menampilkan ya tidak ada kolom yang kosong. Terus kalau sudah selesai, dia bakal lanjut ke membersihkan dataset. Di sini tuh kita ngubah yang dari kolom tanggal tadi itu diubah ke format date time punyanya si Pandas. Jadi biar sesuai dengan format. Terus ada month, dia diubah ke bulan juga. Terus ada bikin variabel baru. Nah, ini itu fungsinya untuk melakukan group. Jadi di grouping yang per bulan itu, contoh di bulan satu itu kan ada kredit sama debit transaksi type-nya. Nah, itu di grouping. Jadi, misalkan yang kredit pada bulan satu itu berapa jumlahnya, dan yang debit pada bulan satu itu berapa jumlahnya. Nanti, itu fungsinya untuk membuat kolom baru. Nah, kolom barunya itu ya pengeluaran dan pemasukan. Terus ada kolom baru lagi namanya sisa per bulan, yaitu pemasukan dikurang dengan pengeluaran. Selanjutnya ada kolom baru lagi, yaitu kolom yang untuk mengetahui apakah pengeluarannya pada bulan itu tuh sisa atau enggak. Jadi dia sisa per bulan, jika sisa per bulan lebih kecil dari 10% dikali pemasukan, jika iya, maka dia berarti nggak sehat. Dan jika dia ternyata ini false, ya berarti sehat. Selanjutnya ini ada alokasi dana cadangan. Nah, ini fungsi yang cukup menarik karena kalau misalkan pada bulan satu tadi itu masih banyak eh, dana yang tersisa, nah itu bakal diambil 20%-nya itu diberikan ke bulan selanjutnya. Jadi misalkan bulan selanjutnya itu kekurangan modal
10.000 dolar, sorry, $1.000. Nah, berarti $1.000 itu diambil dari bulan sebelumnya yang dari 20% tadi. Nah, ya seperti itu logika singkatnya. Jadi dia bakal bikin dataset, sorry, data frame baru. Terus ada function untuk menyimpan laporan manual. Jadi dia disimpan ke file hasil underscore analysis.txt. Nah, kalau yang ini dia pakai, kalau nggak salah ini dari NumPy semua. Ini ya ini untuk jumlah ini rata-rata, ini angka tertinggi, angka terendah, terus ini untuk menghitung, dan ini pakai untuk menulis file itu saya pakai mode write supaya kalau misalkan di run berkali-kali dia nggak nggak nulis ke bawah, jadi dia nimpa hasil running sebelumnya aja, jadi lebih gampang nanti. Nah, terus ada apa ini, tampilkan kategori tidak sehat. Kan di program nanti tuh ada yang bulannya tuh nggak sehat. Nah, fungsinya ini untuk menampilkan eh, kategori-kategori apa aja sih yang nggak sehat, cari kategori-kategori apa sih yang keluar pada bulan yang nggak sehat itu. Nah, ini nanti munculnya di terminal kalian ini. Terus ini data visualisasi datanya. Pertama itu ada grafik bar. Kalau grafik bar ini untuk menampilkan grafik yang bentuknya kayak batang-batang itu. Untuk X-nya sendiri atau nilai datarnya itu dia pakai dataset.index. Nah, kalau indeksnya sendiri itu bulan. Jadi bulan itu sebagai indeks nanti. Terus untuk Y itu sebagai eh, kolom sisa per bulan baru. Nanti kita lihat aja. Terus dia ngecek eh, dia menggunakan Q-nya itu kondisi keuangan baru. Jadi kalau misalkan kondisinya tuh sehat, dia nanti warnanya hijau, dan yang nggak sehat itu warnanya merah. Terus dia bakal mengoutput atau menghasilkan outputnya itu nanti .png, jadi gambar. Nah, terus ada grafik garis. Nah, di grafik garis sendiri saya itu menggunakan tiga grafik nanti. Jadi ada grafik pertama itu pemasukan total dengan warna hijau, terus ada pengeluaran warnanya merah, dan sisa per bulan baru itu warnanya abu-abu. Terus dia disimpan juga pakai, dijadikan juga gambar. Terus ada grafik pie atau bentuknya lingkaran gitu, yang kayak kue. Nah, terus di pie sendiri itu dia nanti menampilkan persentase antara sehat dan nggak sehat. Nanti saya tunjukin. Terus ini yang grafik kategori tidak sehat. Nah, ini pakai grafik bar. Jadi yang di terminal tadi itu diubah bentuknya ke eh, grafik biar mudah dibaca lah simpelnya. Nah, terus ini kan function-functionnya. Nah, ini kalau dijalanin juga nggak akan jalan. Jadi harus dipanggil function-functionnya ini. Nah, dipanggilnya di dalam main. Dari pertama itu from utils import. Nah, berarti maksudnya dari file utils itu kita mengimport function-function yang udah kita bikin tadi, seperti load dataset, alokasi data, alokasi dana, dataset bersih, dan grafik-grafikan. Nah, yang pertama itu kita ngeload dataset. Jadi datasetnya itu disimpan, saya simpan itu di dalam folder dataset. Nah, di sini ada datasetnya, tinggal di copy relative path terus ditempel di sini. Terus cek missing value yang kita buat di utils.py tadi. Terus membersihin data frame, dia bikin data frame baru. Terus alokasi dana cadangan, dia bikin data frame baru juga. Terus dia menampilkan grafiknya. Oke, langsung aja ke grafik yang ini dari terminal dulu aja. Nah, aku kan udah ngeran ya, biar cepat. Nah, pertama, tadi kan kita cek missing value. Nah, ternyata di datasetnya ini tuh nggak ada missing value. Jadi dia tidak ada kolom yang memiliki missing value. Selanjutnya, dataset, data frame bersih. Ini dia fungsi untuk membersihin data set tadi yang belum rapi, dirapikan gitu. Jadi munculnya seperti ini. Yang kita gunakan aja.
Jadi kan tadi ada deskripsi, terus apa account tadi ya, ada account. Nah itu nggak dipakai untuk project saya itu nggak dipakai. Jadi yang dipakai cuma pengeluaran, pemasukan, ya ada dua itu aja sih, sama bulan, sama bulan. Nah, kalau yang pertama dari data setelah dibersihkan itu dia munculnya seperti ini. Jadi kondisi keuangannya tuh ada ada 4 bulan yang tidak sehat. Terus kita pakai yang alokasi dana cadangan yang kita ngambil 20% dari bulan sebelumnya untuk dibantu ke bulan selanjutnya, itu bakal berkurang. Jadi hanya 3 bulan saja yang nggak sehat. Terus terus dia bakal nyimpan laporan ke dalam TXT, nanti saya jelasin. Nah, terus di sini ada kategori-kategori yang muncul pada bulan yang nggak sehat itu. Pada bulan di sini ada seperti ini ya, pada bulan ke-5 2018 itu dia nggak sehat. Ya, dia tuh muncul home improvement, renovasi rumah itu sampai $8.000. Terus pas di bulan 1 2012 itu $3.000, itu dibayar kredit, bayar cicilan, bayar utang ya. Terus pada 2019 bulan 6 itu $9.000, apa, perbaiki rumah, rusak lagi rumahnya. Nah, itu kalau misalkan yang di terminal. Kalau di terminal kan tulisan-tulisan doang ya, nggak ada gambar-gambarnya. Ya, jadi nggak kelihatan. Jadi kita pakai grafik tadi yang kita udah bikin di Utils. Nah, pertama itu grafik bar atau grafik batang. Nah, di sini kelihatan ya. Kalau misalkan eh, rata-rata pada 1-2 tahun ini tuh pengeluarannya, kondisi keuangannya itu rata-rata sehat. Tapi ada juga nggak sehat. Nggak sehatnya tuh cukup jauh jatuhnya. Seperti di bulan ke-6 ini, 2012, itu sampai berapa ini? Sampai, kayak banyak deh. Sampai 7 ribuan, ya $7.000 dia minusnya. Tapi kalau misalkan dari ini sih masih rata-rata ya. Jadi rata-rata karena banyak hijau, jadi ya masih sehat lah keuangan orang ini. Terus ada grafik garis. Nah, untuk grafik sendiri, eh, pemasukan sama pengeluaran itu kalau kita lihat tuh masih bagus juga karena pemasukannya itu masih di atas pengeluaran. Jadi yang garis hijau ini masih di atas dan garis merahnya tuh masih di bawah. Tapi sisa per bulannya itu tetap datar. Nah, ini kalau menurut saya itu kurang bagus. Karena yang bagus itu sisa per bulan itu minimal harus bergerak naik ke atas gitu. Itu baru bagus supaya kita tahu kalau misalkan duit kita tuh bakal nambah terus, nggak habis lah. Nah, terus kalau misalkan ini yang grafik pie, grafik pie itu yang sehat dan tidak sehat, ternyata sehatnya juga masih gede di 85%-an, terus yang nggak sehat masih kecil di 14, ya, masih bagus. Terus ada grafik kategori yang tidak sehat. Nah, ini grafik, kalau tadi kan di sini terminal ya, cuman kayak gini angka-angka doang. Kalau ini ada gambarnya. Ini pada bulan 5 2018, terus ini bulan 1 2019. Ini tinggi banget ya, emang. Kayak, ya, pengeluaran tiba-tiba gitu. Terus setelahnya itu yang terakhir itu ada hasil analisis dari TXT yang dibuat otomatis di function apa tadi, simpan manual apa tadi. Nah, ada 21 bulan yang diuji ya dari tahun 2018 ke 2019 sampai bulan 9 kalau nggak salah. Itu kekurangan dataset global ya. Jadi dataset cukup lama. Emang udah cukup lama itu. Jadi ada bulan yang sehatnya itu 18 dan yang nggak sehatnya itu ada 3 bulan. Total pemasukannya itu ada di
apa itu 132 ribuan, terus pengeluarannya di 96 ribuan. Ini dalam 2 tahun. Ya kalau misalkan kita kira-kira berarti sisa 4 ya 34 ribuan lah, 34 ribuan dana yang mengendap di kantongnya. Terus rata-rata pemasukan per bulannya itu 6.300, terus rata-rata pengeluarannya itu 4.500. Terus pemasukan terbesarnya itu ada di 8.000 dan pemasukan terkecilnya ada di 4.500. Pengeluaran terbesar yang ada di 11.000, pengeluaran terkecilnya ada di 2.300. Terus rasio efisiensinya itu masih ini lumayan mendekati waspada ya. Soalnya kan kalau di sini itu kita naik nih. Kalau rasio efisiensinya itu lebih gede dari 80 itu udah masuk ke pola keuangan waspada karena pengeluaran bulannya itu terlalu dekat dengan pemasukan. Jadi ya bisa bisa apa ya nggak nambah gitu nanti duitnya. Jadi 70% cukup cukup tinggi sih. Harusnya ya 50-60% lah. Tapi masih aman kok. Selagi bukan 80%. Oke, mungkin sudah itu aja penjelasan program saya. Jika ada salah kata atau salah penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.